playing with a boss like that. I don't react well when you talk like that. Put the money on the phone, then call right back. I don't really wanna do the small talk like that. Yeah, stop playing with a boss like that. I don't react well when you talk like that. Put the money on the phone, then call right back. I don't really wanna do the small talk like that. Yeah. Halo guys. Hai. Jadi di sini kami akan menampilkan video-video perjalanan kami selama di festival apa namanya? Museum Surabaya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Abjir Jarafi dengan NIM 241060500077. Perkenalkan, nama saya Azban Samdani Rahman dengan NIM 241060500087. Perkenalkan, nama saya Rahardian Roti Nugraha dengan NIM 2410600564. Perkenalkan, nama saya Salahuddin dengan NIM 2410600588. Perkenalkan, nama saya Rifat Taloki Putra dengan NIM 241060500079. Perkenalkan, nama saya Rafli Ekal Akbar dengan NIM 241060500093. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian batik. Batik adalah seni dan teknik pembuatan kain dengan menggunakan lilin sebagai bahan perintang warna. Sejarah batik di Indonesia sangat kaya dan berakar dalam tradisi budaya lokal. Selanjutnya, awal mula batik diyakini telah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan dengan bukti tertua yang ditemukan di Jawa. Sejarah mencatat bahwa batik sudah dipakai oleh keluarga kerajaan dan bangsawan pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Teknik ini kemudian menyebar ke berbagai daerah di Indonesia dengan masing-masing daerah mengembangkan motif dan gaya yang khas dari daerahnya. Selanjutnya saya akan oper kepada teman saya Rahadiansah. Baik, batik mulai terkenal ke kalangan masyarakat di sekitar abad ke-18. Batik ini dengan berbagai motif dan ciri khasnya dari daerahnya masing-masing memiliki perkembangan yang pesat di daerah seperti Yogyakarta dan Surakarta, dengan daerah-daerah tersebut menjadi pusat perkembangan batik di Indonesia. Lalu pada tahun 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya non-benda, di mana hal ini juga membuat batik sebagai peran. Karena pengakuan dari UNESCO ini mengakibatkan batik menjadi terkenal di dunia luar, baik mancanegara maupun di dalam negara, dengan batik sebagai sebuah simbol negara dari bangsa Indonesia itu sendiri. Halo guys, sekarang giliran kita berdua buat jelasinnya. Kita bagian dulu. Cara pembuatan batik ini akan dijelaskan oleh saya dulu. Pertama itu menyungging, buat pola di atas kertas. Itu polanya mungkin dibuat dulu untuk ya buat awal aja itu. Terus untuk keduanya menjiplak. Jiplak itu biasanya ada kayak metodenya banyak sih, kayak pindah pola dari kertas ke kain gitu-gitulah. Dan yang ketiga, kalau nggak salah namanya ngolowong, gambar pola di kain dan menggunakan cutting, canting dalam canting kecil itu biasa buat batik, dan itu baru dilukis. Dan yang keempat itu nyisening, itu warna bagian tertentu yang dikuas. Dan yang keenam momopok, tutup bagian yang sudah diwarnain dengan malam. Ya, sekian. Lanjutkan Udin. Oke, saya akan melanjutkan dari si Raffi tadi ya. Nah, nomor 7 itu nembok ya. Tutup kain latar belakang pola yang tidak perlu diwarnai. Yang ke-8 ngelir, celupkan kain ke dalam pewarna. Nah, terus yang ke-9 ngelorot itu merebus kain untuk menghilangkan malam. Nah, terus yang ke-10 ngeretensi ya benar. Tambahkan titik kecil pada pola. Terus yang ke-11 nyumri itu tutup kain, tutup bagian tertentu dengan malam lagi. Terus yang ke-12 ngelorot lagi, rebus kain
rebus kembali untuk menghilangkan malam terakhir. Mungkin itu saja yang dari saya. Selanjutnya, kami di sini akan menjelaskan sejarah Hari Batik Nasional. Awalnya, batik dikenalkan oleh Presiden Soeharto kepada dunia internasional pada saat konferensi PBB di Jakarta. Batik Indonesia kemudian didaftarkan untuk mendapatkan status ICH melalui UNESCO pada tanggal 4 September tahun 2008 di Jakarta. Lalu pada 9 Januari tahun 2009, pengajuan batik untuk warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi UNESCO diterima secara resmi. Dan batik dikukuhkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda dalam sidang keempat komite antar pemerintah yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi pada tanggal 4 Oktober tahun 2009. Kemudian Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau kita yang biasa dipanggil SBY menjadikan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 17 November tahun 2009. Melalui keputusan Presiden ini, Kementerian Dalam Negeri kemudian menerbitkan surat edaran yang mengimbau seluruh pegawai pemerintah tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mengenakan batik setiap Hari Batik Nasional. Baiklah, mungkin cukup sekian untuk video tentang pengenalan tentang batik dari kita. Maka dari itu, setiap tanggal 2 Oktober kita harus merayakan Hari Batik Tradisional karena itu merupakan sebuah bentuk penghargaan kita dan sebagai identitas kita terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin ada yang ingin tambahin teman-teman? Tidak ada. Tidak ada. Cukup semuanya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause you're stronger than you know. A heart of steel starts to grow when you've been fighting